Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baca Yasin itu begitu pelan. Ini banyak orang Yasin kun fayakun turja'un. Apa baca? Nanti dibuka catatan tulisan malaikat hari Kamis malam Jumat marah-marah kan baca Yasin. Orang yang tak tahu makharijul huruf, yang selama ini tak ngerti, yang selama ini tak tahu artinya, pindah rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, acara tahlilan baca Yasin, maka dijelaskan makna Yasin. Menjelang maghrib ke isya, ngaji tak usah lama-lama, dari maghrib ke isya. Maghrib Jambi jam 6:01, isyaknya jam 7:15. Tulis di mimbar, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dari maghrib ke isya pengajian, habis itu sholat isya, dari isya tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, yang tidak bisa menjawab pertanyaan di sini akan dijawab di dalam channel YouTube Masjid Jamiatul Ulum Jambi Official. Subscribe, like, and share. Jadi semua kajian mesti direkam, mesti ada tim medianya. Siapa itu? Relawan-relawan dari yang terdiri anak-anak muda. Anak-anak muda ini mesti diberdayakan. Maka disebut dia dengan remaja masjid. Pendaftaran remaja Masjid Jamiatul Ulum. Datang yang mendaftar atu-atu 70 tahun. Loh, kakek kok daftar? Ini kan anak muda. Aku adalah anak muda yang tersandra dalam tubuh yang tua. Lebih baik daripada anak muda, badannya muda, isinya tua. Asal pengajian mengantuk. Umur 18, bawaan macam atu-atu, antuk kan kepala ketiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, anak-anak muda ini kalau tidak kita garap akan digarap orang lain. Tapi anak muda tidak bisa pengajiannya macam pengajian orang tua. Saya nanya ke anak-anak muda, kenapa kalian tak mau datang ke pengajian? Kami tak mau pengajian sama orang-orang tua, Pak Ustadz. Karena biasanya kalau sama orang tua kajiannya ingat mati, sakratul maut, malam pertama di alam barzakh. Kami mau pengajian itu yang usahlah ceramah lagi, Pak Ustadz. Kami capek mendengar ceramah. Jadi kalian mau apa? Kami mau dialog interaktif. Oh, direkam. Kami mau tampil juga, Pak Ustadz. Pembawa acaranya anak muda, hostnya anak muda, narasumbernya anak muda. Judulnya Bahaya Narkoba. Dialog interaktif anak muda. Yang tua di rumah saja. Narasumbernya Kapolres, dokter dari Rumah Sakit Umum Jambi. Dialog, anak muda berdialog. Jadi Pak Dokter, gimana efeknya kalau orang pakai narkoba? Ya tidak terlalu berbahaya sih, paling-paling gila habis itu mati. Nah, kalau dari aspek hukumnya gimana Pak Kapolres? Saya sebagai pimpinan dari kepolisian di kabupaten menjelaskan bahwa pengguna narkoba, pembawa narkoba ini akan kita tangkap lalu dihukum di penjara, kalau lari ditembak kakinya. Mungkin ada Ustadz sebagai narasumber ketiga yang bisa agak menenangkan sedikit Pak Ustadz. Karena tadi dari Bu Dokter kita ketakutan, Pak Kapolres juga mengerikan. Kalau Pak Ustadz gimana penjara narkoba? Narkoba ini tempatnya insya Allah pasti neraka jahanam. Jadi dialog interaktif, lalu diupload. Anak muda mesti diberdayakan. Anak muda diajak kajiannya pagi Ahad libur. Setelah pengajian macam-macam. Saya sudah banyak ceramah di masjid. Pengurus masjid berkreasi, berpikir bagaimana supaya masjid ini ramai. Ada satu masjid dibuat acaranya namanya kajian subuh Ahad plus
coffee morning. Saya tanya pengurus, Pak pengurus, kenapa dibuat coffee morning? Karena kalau sekedar pengajian jamaah tak datang Pak Ustaz. Jadi kami buat coffee morning. Saya yang ceramah waktu itu. Pagi Ahad coffee morning. Saya tengok kopi aja. Saya bisik, tak ada lontong. Tak ada Pak Ustaz. Kenapa? Karena memang judulnya coffee morning. Kopi itu kopi, morning pagi, minum kopi pagi. Patutlah. Macam-macam. Ada pula salah satu pengurus lagi dikirim surat ke rumah-rumah. Undangan. Hadirlah subuh Ahad. Pengajian bersama Ustadz. Dikirim ke rumah-rumah. Rajin. Jadi pengurus masjid memang harus selalu berkreasi. Kalau tak kreasi, ini mesti diadakan kudeta tak berdarah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat malam 1 kajian hadis. Hari Sabtu malam Ahad tablik akbar, supaya tak ada alasan anak lajang, anak gadis mau malam mingguan. Mau kemana? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Diam kau hantu. Ini malam Ahad ada pengajian di Masjid Jamiatul Ulum. Kenapa tak datang? Mereka pun datang pengajian ke masjid. Kalau buat pengajian dari maghrib ke isya, jangan pengajian sesudah isya. Saya di mana-mana kalau pengajian mintanya maghrib ke isya. Supaya apa? Supaya masyarakat paling tidak sholat 2 kali ke masjid, maghrib dan isya. Kalau dibuat acara pengajian dari maghrib ke isya, 2 kali dia sholat. Maghrib dia sudah datang, isya dia ikut. Dibuat pula pengajian sesudah isya. Hadiri pengajian, acara jam 8. Ustadz duluan datang. Kepada seluruh jamaah harap datang ke masjid, karena Ustadz sudah menunggu 30 menit. Jamaah tak datang. Allah bisa karena biasa. Dari maghrib ke isya, orang sibuk kerja, orang sibuk di pasar, orang sibuk di kebun. Maghrib ke isya pendek. Ada ustadz-ustadz yang ceramah kalau sudah dapat mikrofon tak berhenti-berhenti. Maka saya di mana-mana selalu saya katakan, saya ceramah tak lebih dari 600 ml, 60 menit. Karena manusia mau kepastian. Itu sifat manusia. Sampai kapan berakhirnya penderitaan ini Pak Ustaz? Dia udah tahu. Kalau dia mendengar ceramah saya, dia tidak akan menggaruk kepala, dia tidak akan risau. Karena dia tahu 60 menit pasti selesai. Kalaupun mau setelah itu, pasti tanya jawab. Ada salah satu masjid saya sholat, di atas meja itu ada lampu 3, kuning, hijau, merah. Saya sangka meja ini bekas dewan juri MTQ. Tiba-tiba pas saya ceramah, hidup merah. Saya tanya pengurus, kenapa Pak? Waktu habis gitu. Nah, bagus juga ini. Itu makanya kadang di mimbar ini ditulis, khutbah tak boleh lebih dari 20 menit. Saya udah berapa menit?